Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas satu topik yang klasik dan ini sangat beda dari konten-konten aku sebelumnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya itu aku bingung ya teman-teman, apakah aku buat konten ini itu bermanfaat untuk kalian dan apakah cuman aku mau sharing sama kalian aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol like juga kalau belum like video aku, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. So, pada topik kali ini aku mau membahas tentang satu topik yang sebenarnya klasik ya. Tapi sebelum menuju ke videonya, jangan lupa kita senyum dulu. Apakah konten ini, video ini jelas apa nggak jelas buat kalian? Jadi aku cuman mau sharing aja sama kalian ya teman-teman. So di sini itu aku nggak pakai makeup, aku cuman pakai lip balm doang, dan muka aku juga bisa dilihat itu nggak pakai bedak, dan aku juga baru pulang kerja dan kebetulan di kontrakan aku juga sepi banget, jadi aku langsung buat konten ini. Oke. Topiknya ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku mau tanya pada kalian semua, kita semua, aku, mereka, dan semua yang nonton video ini ya. Jadi aku mau bertanya satu topik, dan itu menjadi satu topik dalam konten YouTube aku ini ya teman-teman. Jadi pertanyaannya kayak gini, apakah kita itu bahagia? Jadi apakah mungkin selama kita menjalani hidup kita itu, apakah kita bahagia? Apakah kalian semua bahagia? Apakah aku bahagia? Apakah kita cuman pura-pura bahagia, atau cuman pura-pura happy, pura-pura kelihatan tetap happy depan teman-teman kita, atau di saat kita sendiri itu pasti kita nangis atau kita merenungi yang menuju ke hal yang lebih privasi kan gitu. Semisalnya kayak gini, kalau seandainya kalau menurut aku itu kata bahagia itu sebenarnya be yourself, dari diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi kalau untuk bahagia itu kita yang nyiptain, kita yang menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Jadi kita nggak usah dengerin orang, nggak usah sibuk sama orang, nggak usah mikirnya kok dia bisa kayak gitu, kok dia bisa beli barang branded, kok dia bisa bahagia, kok dia bisa jalan sama pacarnya, kok aku enggak. Pasti kita mikirnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku itu nggak pernah, kalau seandainya teman aku kayak gini ya nggak apa-apa, it's okay, emang dia kayak gitu. Kalau aku sih hidup aku sederhana, aku apa adanya, kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak, kan kayak gitu. Jadi kalau untuk aku sih nggak masalah. Kalau untuk aku bahagia itu be yourself, jadi kita sendiri, dari pribadi kita ya teman-teman. Jadi kalau untuk menuju ke, kita langsung cek aja di Google arti bahagia itu apa ya teman-teman. Arti kebahagiaannya di Google, kita tanya pada Google aja ya teman-teman. Kebahagiaan itu adalah suatu keadaan atau pikiran, perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan yang intensif. Oke, apakah kalian bahagia atau pura-pura bahagia? Sebenarnya aku mau tanya sama kalian, please komen di bawah ya teman-teman. Sebenarnya definisi kebahagiaan itu seperti apa menurut kalian? Apakah itu uang, ataupun barang-barang branded, ataupun kebahagiaan yang ngumpul sama keluarga, kayak ada event sama keluarga gitu, kita hangout sama teman? Apakah semata wayang kebahagiaan itu adalah uang? Jadi buat teman-teman please komen di bawah ya. Jadi aku mau tanya, kebahagiaan, definisi kebahagiaan itu seperti apa menurut teman-teman? Pernah nggak sih, untuk teman-teman semua, kita pernah punya masalah, tapi kalau di depan teman-teman kita, kayak di depan pacar kita, di depan orang tua kita, kita itu kayak pura-pura kuat, pura-pura bahagia, pura-pura happy, dan di saat kita sama teman itu kita harus menunjukkan kalau
aku kuat, aku baik-baik aja, aku nggak pernah punya masalah, aku nggak pernah punya masa lalu yang kelam atau apa. Jadi kalau kalian merasakan seperti itu, mungkin saat ini kalian itu hanya pura-pura bahagia. Jadi mungkin di saat sama teman-teman kita tidak pernah menunjukkan kalau kita itu baik-baik aja seperti inilah, kayak nggak pernah menunjukkan kalau kita lagi sedih. Tapi di saat kita sendiri, kayak di saat kita duduk sendirian, kita di kamar, kayak kita, kenapa sih kok aku bisa sekuat ini, kok aku bisa nunjukin kalau aku bahagia, kalau aku apa sih kebahagiaan yang sebenarnya yang aku rasain. Jadi kita itu harus, kalau kita duduk sendiri, mungkin saat sekarang mungkin kita bisa flashback ke belakang, mungkin kita bisa flashback masa lalunya kita itu seperti apa. Tapi kalau untuk pribadi aku nggak pernah ngelihat masa lalu aku seperti apa. Intinya sekarang itu aku menatap ke depan, aku lihat ke depan apa yang aku gapai ke depan. Jadi aku nggak pernah mikirin seburuk apapun masa lalunya aku. Kalau aku menemukan orang yang tepat, pasti dia mau menerima semua masa lalunya aku ya teman-teman. Jadi kalau untuk aku, kebahagiaan itu seperti yang aku bahas kembali lagi ke belakang yang aku bahas seperti tadi. Jadi menurut aku kebahagiaan itu diciptakan dari diri kita sendiri. Dan kalau untuk seperti yang aku ngomong tadi, kalau kita pura-pura bahagia, pura-pura kuat, pura-pura gimana ya, kayak kita ketemu sama teman, terus kita ketawa gitu, terus kita happy gitu kan. Jadi kita mikirnya aku baik-baik aja gitu, aku nggak kenapa-napa. Tapi di saat kita sendiri pasti kita butuh teman, kita butuh seorang yang menghibur kita, yang mau dengerin keluh kesahnya kita, yang mau dengerin curhatnya kita. Tapi kok di sini kalau kita sama teman, kita pasti selalu hahaha gitu kan, ketawa gitu kan sama teman, pasti apa ya, seperti aku gini. Kalau sama teman pasti aku kocak banget, ketawa gitu, kayak ngomongnya nggak pernah yang susah-susah, nggak pernah kayak ngomongnya oke, kalau aku ada aku ada, fine gitu kan. Jadi kalau untuk aku kebahagiaan itu dari diri aku sendiri ya teman-teman. Jadi kalau pura-pura bahagia itu berarti kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, kita tidak mensyukuri apa yang kita buat sekarang. Dan buat teman-teman mungkin definisi bahagia itu seperti apa, bisa komen di bawah ya. Mungkin pura-pura bahagia juga bisa kita lakukan di sosial media. Jadi mungkin di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan semua sosial media yang kalian punya ya teman-teman. Mungkin kayak gini, kita lagi upload video gitu kan, kita lagi nge-vlog, hai teman-teman, aku lagi di sini, aku pokoknya segala macam lah. Pokoknya kita lagi bahagia kalau kita nunjukin gue bahagia gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu kalau di saat kita sendiri pasti kita nangis gitu kan, pasti kita mikir kayak cuman acting gitu depan media kayak gitu. Jadi kita itu termaksud orang-orang yang pura-pura bahagia gitu kan. Jadi menurut aku kalau sosial media itu sekarang itu menjadi alat nomor satu, kayak mau membantu kita. Jadi kemana-mana itu pasti kita megang handphone, di rumah, di kamar mandi, di bis, lagi nonton, lagi ngumpul sama teman, lagi kerja pun pasti kita memerlukan handphone. Kita pasti megang handphone terus kan. Jadi kita kayak selalu kayak gini ya. Mungkin kita lagi punya masalah nih, kita lagi nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Kita lagi mau ngadepin masalah, tapi kita nggak mau curhat sama siapapun. Jadi biasanya kita itu larinya ke status gitu kan, kayak kita buat status di WA, kayak nunjukin kalau kita tuh lagi ada masalah, lagi itu. Tapi kayak kasih kode gitu kan sama teman-teman kita, kayak kita buatin status apa gitu. Ada aja kadang kalau orang yang galau-galau gitu kan, pasti buatnya statusnya itu kadang suka aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau di sini tuh menurut aku biasanya kalau seandainya aku kalau lagi ada masalah pasti kita nggak pernah nunjukin di depan kalau kita lagi punya masalah gini kan.
Jadi kadang kalau di status WA gitu kita kadang nguploadnya kita lagi senang, kita lagi happy sama teman. Jadi kita nggak pernah nunjukin kalau kita itu bahagia. Kita nggak pernah nunjukin kalau kita itu bener-bener bahagia. Tapi kita nunjukin kita itu pura-pura bahagia gitu. Jadi menurut Anti itu kayak media sosial itu membantu banget. Jadi kita kebanyakan bohongnya, kebanyakan it's okay, kayak artis-artis gitu kan, kita nggak pernah tahu mereka itu di depan layar mereka itu bahagia, mereka itu nunjukin wow kehidupan mereka itu glamor, mereka itu kayak Atta Halilintar, Ria Ricis, terus beberapa artis besar di luar sana yang kelihatannya bahagia banget, tapi mereka sebenarnya itu cuman acting aja, mereka nggak pernah nunjukin depan kamera kalau mereka lagi punya masalah besar gitu kan. Jadi sebenarnya media sosial itu hanya untuk membantu kita aja sih, nomor satu gitu. Jadi menurut aku kebahagiaan itu dari siapapun, dari kalian semua, kita, mereka yang dengar ini, mungkin kebahagiaan itu dari pribadi kita masing-masing. Jadi kita mensyukuri apa yang kita punya aja, kita mensyukuri apa yang dikasih sama Tuhan, kita mensyukuri. Terus kita nggak pernah ngeluh. Kayak kalau seandainya kita kebanyakan ngeluh, berarti kita pura-pura bahagia ya teman-teman. Jadi kalau pribadi aku, kalau kebanyakan ngeluh itu kadang kita suka ilfeel gitu, kadang kita suka insecure gitu kan. Jadi kalau aku itu, kita bahagia, oke, aku bahagia. Jadi kita nggak usah kebanyakan ngeluh, nggak usah kebanyakan mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir kalau duh aku kayak gini, kok aku bisa kayak gini. Kayaknya itu kebanyakan terlalu nunjukin kalau kita itu nggak bisa maju gitu loh, nggak bisa menatap ke depan apa yang harus kita buat di depan kan. Jadi menurut aku itu kalau kebahagiaan itu ya seperti itulah, kita yang nyiptain sendiri, kita yang harus banyak bersyukur, harus banyak ngucapin alhamdulillah. Mungkin untuk yang muslim, kita bisa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita, oke, aku udah bahagia, aku bersyukur dikasih sama Tuhan, aku seperti ini. Aku nggak pernah ngeluh kayak duh aku kok gini kok gitu. Kita nggak perlu kebanyakan ngeluh ya teman-teman. Jadi kita itu nikmatin aja ya, dikasih sama Allah itu kayak gini. Jadi kita harus nikmatin apa yang kita buat sekarang, teman. Jadi sebelumnya itu kan tadi sebelumnya aku jelasin kalau kita itu kalau bahagia itu kadang kita ngumpul sama teman, jadi kita hangout sama teman, kita senang-senang sama teman. Jadi kita nunjukin kalau kita nggak pernah punya beban sedikit pun dalam hidupnya kita. Jadi balik lagi ke teman. Jadi teman itu sebenarnya itu membantu kita juga ya teman-teman. Jadi dia itu selalu kasih support buat kita, kayak bilang ayo gitu kan, ayo kamu pasti bisa, kamu jangan kayak gini, kamu harus kayak gini, aku nggak suka kamu kayak gitu. Pasti kan kalau teman kan ada yang suka ngasih positive thinking, terus ada yang ngasih support yang baik, ada yang ngasih semangat buat kita kan teman-teman. Jadi kalau dari pribadi kita sendiri, kalau kita cuma nungguin teman kita yang ngasih support buat kita nggak bangun-bangun, kita udah disuruh ayo kamu harus bangkit, masa kita harus kayak gini aja terus kan. Kita kayak duh nggak apa-apa, kalau aku kayak gini juga nggak ada masalah kan. Itu sebenarnya salah ya teman-teman. Jadi kalau untuk kita, kalau seandainya kita punya teman, kayak teman kita udah kasih support nih buat kita, jadi sebenarnya itu kalau seandainya teman-teman kita udah kasih kita support, pasti adalah dari dirinya kita sendiri kayak gejolak, gelora gitu kan, membangkitkan kita untuk ayo aku nggak boleh kayak gini, aku harus merubah diri aku nggak mungkin kayak gini terus kan. Pasti dari pribadi kita sendiri ya, kita yang harus bangkit. Nggak mungkin kita nungguin temannya kita, toh kalau seandainya dia udah sukses terus kita masih gini-gini aja, itu apakah jadi kan nanti kita yang kayak rasa sirik gitu kan sama teman-teman kita. Kayak kita ngeliatin instastory teman kita, dia lagi bahagia, kayak dia udah nikah, dia udah punya mobil mewah, dia udah bahagia sama
suaminya, sama anaknya, dia udah punya keluarga kecil yang bahagia. Jadi pas kita lihat kayak gitu, kayak kita punya rasa sirik gitu kan, kita kok dia bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu dari kita sendiri. Kok dia bisa kayak gitu, dia kan juga makan nasi, aku juga makan nasi, masa dia bisa kayak gitu aku nggak bisa. Jadi kita harus tanamkan rasa aku harus bisa kayak dia, biarpun nggak persis, tapi kita harus mengubah, nggak mungkin lah kita kayak gini-gini terus ya teman-teman, nggak mungkin. Pasti kita juga harus butuh kebahagiaan ke depannya. Kayak kita pengen punya sesuatu, kita harus berusaha. Kayak seperti inilah, kayak sedikit cerita juga dari aku juga punya kerjaan, tapi selain kerjaan itu aku juga punya kerjaan sampingan seperti ini, nge-YouTube. Jadi aku mau jadi konten kreator, aku mau berusaha sendiri. Nggak selamanya kita itu kerja ikut sama orang ya teman-teman. Jadi kita harus punya usaha sendiri. Kita nggak mungkin harus disuruh terus, harus dimarahin atasan terus. Nggak mungkin lah kita kayak gitu. Kalau kita kayak gitu berarti kita hanya pura-pura bahagia. Kita hanya nunjukin, oke, aku bahagia. Jadi kita kayak sedikit apa ya teman-teman, kayak sedikit belagu gitu. Kayak kalau kita kerja ikut sama orang, pasti kita selalu ngikutin. Kita suka nggak suka pun kita harus ikutin. Berarti itu kan kesannya kayak kita itu pura-pura bahagia ya teman-teman. Jadi kalau untuk aku sih kebahagiaan itu kalau untuk kebahagiaan itu ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita yang nentuin, kita yang buat, kita yang memaksimalkan semuanya, kita yang tahu porsinya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi kalau untuk aku kebahagiaan itu dari kita sendiri. Terus teman juga penting, terus sosial media juga penting untuk kita ya teman-teman. Jadi kita nggak mungkin selamanya harus ke teman, nggak mungkin selamanya harus ke sosial media. Kita harus punya porsi kita masing-masing. Kita harus punya komitmen ke depannya itu seperti apa. Jadi kita harus menemukan kebahagiaan jati diri kita seperti apa, kebahagiaan kita itu seperti apa. Oke, jadi untuk di sini pun aku membahas kebahagiaan itu kayak lebih sedikit menuju ke pura-pura bahagia dan benar-benar bahagia kayak gitu ya teman-teman. Sama Tuhan. Terus kalau yang muslim itu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita itu diberi kebahagiaan yang afdol gitu ya teman-teman. Jadi kita itu apa yang kita jalani sekarang, apa yang kita terima sekarang itu kita harus berpikir kalau itu semua Tuhan yang ngasih, Tuhan yang beri. Gak mungkin dia kasih kita kesusahan, gak mungkin dia kasih kita sengsara, gak mungkin dia kasih kita kesedihan. Pasti semuanya itu ada berkah, ada makna di balik semua itu. Jadi kita jangan lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan. Kita harus bersyukur kalau kita itu pasti akan bahagia yang sesungguhnya. So, untuk teman-teman semua, jangan selalu untuk berpikir hal-hal yang gak baik. Kalau kita selalu berpikir hal-hal yang gak baik, berarti kita itu pura-pura bahagia. Kita itu selalu berpikir yang macam-macam. Jadi kita itu selalu berpikir positif. Kita harus berpikir positive thinking. Jadi kita itu harus pikirnya gak bisa kita melakukan sesuatu kalau kita itu masih banyak pikiran gitu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu bersyukur hari ini dan selalu diberi kenikmatan sama Tuhan. Thank you, terima kasih untuk videonya dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman semua, jangan berpura-pura bahagia, jangan pura-pura bahagia di depan teman-teman. Kalau seandainya kita punya masalah, kita nggak boleh suka ngeluh. Kalau seandainya kita ngeluh, berarti kita pura-pura bahagia dan kita nggak pernah mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Thank you, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.